Islam, Politik dan Pemimpin yang Terbaik oleh Faisal Reza SAI, dikutip dari Mahkamah Syariah Merdu. Politik berasal dari bahasa Belanda politik dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani politika, yang berhubungan dengan negara, dengan akar katanya polites, warga negara, dan polis, negara kota. Secara etimologi, kata politik masih berhubungan dengan polisi, kebijakan, sehingga politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Dalam bahasa Arab, politik dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafus salih dikenal istilah siyasah syar'iyah. Misalnya, dalam Al-Muhit, siyasah berakar kata sasa yasusu. Dalam kalimat sasa ad-daba yasusuhu siyasatan, berarti qama alaiha waradaha wa ad-dabaha, mengurusinya, melatihnya dan mendidiknya. Bila dikatakan sasa al-amra, artinya dabbarahu, mengurusi, mengatur perkara. Jadi asalnya makna siyasah politik tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia, dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus, siyasiyun dalam bahasa Arab. Dalam realitas bahasa Arab, dikatakan bahwa ulil amri mengurusi yasusu rakyatnya, mengaturnya dan menjaganya. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan, riayah, perbaikan, islah, pelurusan, takwim, pemberian arah petunjuk, irsyad, dan pendidikan, ta'dib. Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik siyasah dalam sabdanya. Adalah Bani Israel, mereka diurusi urusannya oleh para nabi, tasuhumul anbiya. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah. Teranglah bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurusi urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu, perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurusi urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu, perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurusi urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata, kufran bawaha, seperti ditegaskan dalam banyak hadis terkenal. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Berkaitan dengan persoalan ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah,
maka ia bukanlah hamba Allah. Dan siapa saja yang bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, ia bukan dari golongan mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Politik adalah fitrah. Masyarakat kita masih banyak yang berpendapat bahwa politik itu kotor dan harus dijauhi. Sehingga anggapan seperti itu membuat masyarakat kita sangat apatis, a priori atau benci dan alergi dengan politik dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Hal itu mungkin terjadi karena hasil pantauan masyarakat di lapangan dan lewat media terhadap politik selama ini selalu menunjukkan gejala yang buruk. Orang-orang yang terlibat di dalamnya dapat bergeser orientasi politiknya menjadi politik imperialis, berkhianat, koruptor dan semena-mena. Apalagi setelah panggung politik dunia dirasuki politik Machiavelli yang menghalalkan segala cara, semakin menjadi-jadilah kebencian masyarakat terhadap politik. Lantas pertanyaannya, apakah politik itu selalu buruk? Itulah yang harus dimengerti oleh masyarakat secara benar, karena persepsi yang keliru terhadap politik tentu akan melahirkan sikap-sikap yang keliru pula. Padahal politik itu keharusan yang tak bisa dihindari, karena secara praktis politik merupakan aktivitas yang mulia dan bermanfaat karena berhubungan dengan pengorganisasian urusan masyarakat publik dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tak ada orang yang bisa menghindari politik karena setiap orang pasti hidup di suatu negara, sedangkan negara adalah organisasi politik tertinggi. Politik merupakan bagian dari kehidupan manusia dan tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari politik. Begitu kita lahir, kita sudah tergabung dengan organisasi tertinggi, yakni negara. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa terikat oleh politik. Orang yang ingin mempengaruhi kebijakan haruslah merebut kekuasaan politik. Orang yang menyatakan tidak mau terlibat dalam politik dan membiarkan kekuasaan politik diambil orang, maka dia terikat pada kebijakan-kebijakan pemenang kontes politik. Betapapun tak ada sukanya dia pada kebijakan itu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa politik itu adalah fitrah atau sesuatu yang tak bisa dihindari. Pandangan Islam mengenai politik. Islam adalah agama universal, meliputi semua unsur kehidupan dan politik. Negara dan tanah air adalah bagian dari Islam. Tidak ada yang namanya pemisahan antara agama dan politik, karena politik bagian dari risalah Islam yang sempurna. Seperti ungkapan bahwa tidak ada kebaikan pada agama yang tidak ada politiknya, dan tidak ada kebaikan dalam politik yang tidak ada agamanya. Di dalam Islam pun, politik mendapat kedudukan dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Para ulama kita terdahulu telah memaparkan nilai dan keutamaan politik. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan politik. Memperjuangkan nilai kebaikan agama itu tak akan efektif kalau tak punya kekuasaan politik. Memperjuangkan agama adalah saudara kembar dari memperjuangkan kekuasaan politik. Ad-din wa sultan tawama'an. Imam Al-Ghazali mengatakan, memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik atau penguasa adalah saudara kembar. Agama adalah dasar perjuangan, sedang penguasa kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Perjuangan yang tak didasari prinsip agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tak akan dikawal akan sia-sia. Dari pandangan Al-Ghazali itu, bisa disimpulkan bahwa berpolitik itu wajib karena berpolitik merupakan prasyarat
dari beragama dengan baik dan nyaman. Begitulah Islam memandang politik. Karena prakteknya politik itu banyak diwarnai oleh perilaku jahat, kotor, bohong, dan korup, timbullah kesan umum bahwa politik pada situasi tertentu adalah kotor dan harus dihindari. Mujaddid Islam Muhammad Abduh pun pernah marah kepada politik dan politisi karena berdasarkan pengalaman dan pengamatannya waktu itu, beliau melihat di dalam politik itu banyak yang melanggar akhlak, banyak korupsi, kebohongan, kecurangan, dan kecurangan. Muhammad Abduh pun pernah mengatakan doa ta'awudz dalam kegiatan politik. Aku berlindung kepada Allah dari masalah politik, dari orang yang menekuni politik dan terlibat urusan politik, serta dari orang yang mengatur politik dan dari orang yang diatur politik. Tetapi dengan mengacu pada filosofi Imam Al-Ghazali, menjadi jelas bahwa berpolitik itu bagian dari kewajiban syariat, karena tugas-tugas syariat hanya bisa direalisasikan di dalam dan melalui kekuasaan politik atau penguasa organisasi negara. Dalam kaitan inilah ada kaidah usul fiqh yang menyebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika ada suatu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain wajib juga diadakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, jika kewajiban mensyiarkan nilai kebaikan Islam tak bisa efektif kalau tidak berpolitik, maka berpolitik itu menjadi wajib pula hukumnya. Inilah yang menjadi dasar mengapa sejak awal turunnya Islam, Muslimin itu sudah berpolitik, ikut dalam kegiatan bernegara, bahkan mendirikan negara. Dan Rasulullah SAW, Khulafa Rasyidin serta para pemimpin Islam terdahulu telah membuktikannya. Pilih pemimpin yang terbaik. Dalam konteks keindonesiaan sekarang ini, kaum muslimin tidak boleh apatis terhadap pemilihan pemimpin, yaitu presiden dan calon presiden. Kita tidak boleh bersikap golput atau tidak akan memilih pasangan capres-cawapres yang manapun hanya dengan alasan tidak ada pasangan yang ideal. Kita tetap harus memilih karena siapapun yang terpilih akan menentukan arah kebijakan negara yang juga mengikat kita. Dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing capres-cawapres sudah disaring melalui proses konstitusional yang sah. Semuanya sama baiknya atau sama tak baiknya. Tak ada yang boleh mengatakan bahwa secara mutlak pasangan yang satu lebih baik dari pasangan yang lain. Semua tergantung penilaian kita masing-masing. Kata sekelompok orang, pasangan ini lebih baik karena ini dan itu, sedangkan pasangan lain lebih jelek karena ini dan itu. Bahkan pemberitaan media digempur dengan black campaign dan berita-berita yang penuh kebohongan dan syarat pencitraan. Karena itu kita harus berkontribusi untuk negeri ini dengan memilih pemimpin dengan bijaksana. Memilih pemimpin yang bisa mengatur urusan negara dengan baik, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Pemimpin yang jujur, tegas dalam bersikap dan mempunyai kewibawaan, serta pemimpin yang bisa menampung aspirasi umat Islam dan didukung oleh mayoritas umat Islam. Negara Indonesia adalah salah satu negara terbesar berpenduduk Muslim di dunia. 85% penduduk kita adalah beragama Islam dan Muslim. Oleh sebab itu, layaknya kita mengharapkan pemimpin yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dan melenyapkan segala kerusakan dan kezaliman yang bisa merugikan rakyat, negara dan agama, negeri dan agama. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, kezaliman yang tidak dapat dilenyapkan Al-Quran akan Allah SWT lenyapkan melalui tangan penguasa. Itulah aura pemimpin yang diharapkan.